Halo Sobat Gabut yang budiman, kali ini saya akan membahas sebuah film mitologi Cina yang terkenal selain Sun Wukong. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang dilahirkan menjadi siluman dalam keluarga manusia dan ingin semua orang dapat menerima keberadaan dirinya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Saya juga tidak tahu, mari kita bahas sama-sama. Di awal film, kita akan melihat dua orang yang berusaha menangkap mutiara kehidupan yang tercipta karena menghisap energi baik dan buruk. Dua orang itu tampak kesulitan yang akhirnya guru mereka yang bernama Bajamrong mampu mengurung mutiara itu dan memisahkannya menjadi dua buah pil. Yang berwarna merah merupakan pil iblis dan yang berwarna biru adalah pil jiwa ataupun pil kehidupan. Bajamrong berkata jika pil iblis itu sangatlah berbahaya, maka dari itu ia telah membuat sebuah kutukan, di mana dalam 3 tahun ke depan pil iblis itu akan dimusnahkan oleh sambaran petir yang sangat dahsyat. Sedangkan pil jiwa akan diberikan kepada seorang manusia pembasmi siluman bernama Linjing atau Ikin, agar pil itu bisa terlahir menjadi anaknya. Tugas itu diberikan kepada Tai ataupun Adul ya, dengan imbalan yang akan diangkat menjadi salah satu dari 12 makhluk keemasan. Tentu saja itu membuat Seng Gonggong ataupun Udin iri kepadanya. Dan pesan terakhir dari Bajamrong, jika pil itu telah lahir, maka ia harus diberi nama Neza. Suatu hari, tampak Ikin bersama istrinya yang bernama Icih sedang berada di sebuah kuil. Icih telah mengandung selama 3 tahun namun belum juga melahirkan. Tiba-tiba datanglah Adul yang memberitahukan tentang pil jiwa yang akan menjadi anak mereka. Saat Adul sedang melakukan prosesi, ternyata Udin yang iri hati ada di sana dan melepaskan 2 buah kertas mantra. Pelayan Ikin pun datang memberikan amer arak merah anggur yang membuat Adul pingsan hingga akhirnya dia bisa disadarkan kembali oleh pukulan bertubi-tubi dari Ikin. Saat pil terbuka, pelayan tadi mencoba mengambil pil itu yang akhirnya diketahui bahwa pelayan tersebut terkena mantra kertas dari seseorang, yaitu dari Udin. Lalu datang seseorang lagi yang berhasil mengambil kedua pil dan memasukkan pil iblis untuk terlahir menjadi anak Ikin. Sedangkan pil jiwa ia serahkan kepada Udin. Alhasil Icih melahirkan seseorang anak berbentuk bola dan kemudian berubah bentuk menjadi anak kecil yang bisa mengeluarkan api. Adul memberi anak itu sebuah kalung emas lalu mencoba membunuhnya, tapi kemudian Adul dihalangi oleh Icih yang memintanya untuk tak melukai anaknya. Adegan berpindah pada Udin yang pergi ke dalam lautan dan menemui seekor siluman naga yang ada di sana. Ia pun memberikan pil jiwa pada telur naga dan lahirnya seorang anak diberi nama Aobing. Naga itu meminta Udin menjadi gurunya dari Aobing agar kelak anaknya itu bisa naik menjadi dewa. Sementara itu Ikin dan Adul pergi untuk menemui Bajamrong untuk melepaskan kutukan petir yang akan menimpa anaknya Neza. Namun ia tak bisa menemuinya karena Bajamrong sedang berada dalam pintu Sengkong. Mereka pun tak bisa berlama-lama di sana karena 1 hari di tempat itu sama dengan 1 tahun di alam manusia. Neja yang telah menjadi seorang bocah yang selalu dikurung kemudian ditemui ibunya untuk diajak bermain. Tapi tak lama ibunya harus pergi membasmi siluman yang selalu meresahkan penduduk, hingga membuat Neja kecewa karena selama ini ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya itu. Saat ibunya pergi, Neja mengelus domba 2 pengawal yang ditugaskan Adul hingga mereka bertengkar. Melihat kesempatan itu, Neza pun menyelinap keluar dan membuat kekacauan dengan menakut-nakuti para penduduk. Bahkan Neza hampir membunuh seorang anak yang memanggilnya siluman. Beruntung Adul dan Ikin datang pada waktu yang tepat dan membawa Neza pulang. Di rumahnya ibunya sedih karena waktu Neza hanya 2 tahun lagi, tapi Adul sudah memutuskan untuk mengangkat Neza sebagai muridnya agar bisa membasmi siluman dan agar membuat penduduk tidak takut terhadapnya. Keesokan harinya, Neja yang nakal menipu para penjaga dan mencoba kabur. Ia tertarik pada sebuah lukisan dan tiba dalam dunia Shanhe. Di sana nampaknya sudah ada Adul yang secara langsung berbicara kepada Neza untuk menjadikannya sebagai murid Adul. Lalu dia melatihnya ilmu sihir. Neza yang cerdik hanya butuh waktu 1 hari bisa menguasai perubahan wujud dan menjahili Adul.
Ia pun mengambil tongkat api milik Adul dan membakar kolol Adul sehingga bulu baoknya rontok. Hingga tak lama ayah dan ibunya datang. Saat diberitahu bahwa Neja akan dijadikan pemburu siluman dan menjaga penduduk, Neja menolak karena selama ini ia kecewa atas perlakuan semua orang terhadapnya. Tapi kemudian ayah ibunya membohongi Neja dengan berkata bahwa ia terlahir dari pil jiwa yang merupakan senjata rahasia untuk membasmi iblis. Neja yang diberikan 2 pusaka berlatih simulasi melawan siluman, tapi karena kekuatannya terlalu besar, ia bukan hanya membasmi silumannya saja, melainkan warga yang seharusnya ia tolong. Saat dimarahi ayahnya, Neja malah mencuri kuas ajaib dan kabur dari dalam lukisan. Neja pun bertemu siluman yang saat itu akan memangsa seekor anjing dan langsung menghajarnya hingga siluman itu kabur dengan Neja yang terus mengejarnya. Ketika di hutan, siluman tersebut malah menculik anak kecil yang sedang bermain dengan kakaknya. Suatu ketika sampainya di laut, siluman itu mencoba kabur, lalu datang seseorang yang menghajar siluman tersebut. Bukannya berterima kasih, Neja malah marah karena orang itu telah merebut mangsanya dan bertarung dengan orang itu yang ternyata adalah Aobing. Setelah bertarung, siluman itu mengambil kesempatan dengan menjebak mereka menggunakan gelembung yang terbuat dari air liurnya. Siapapun yang terkena akan berubah menjadi batu, bahkan Aobing dan anak kecil itu berubah menjadi batu. Tanpa diduga, Neja melawan siluman itu menggunakan Aobing sebagai tameng dan juga senjatanya. Siluman yang menyerah lalu memberikan penawar yang berupa cairan hijau yang keluar melalui hidungnya. Anjay leho. Neja yang menjadi batu meminumnya hingga sembuh. Ternyata selain diminum penawar itu bisa juga dioleskan. Aduh, panas di mamam taleho. Lanjut, Neja pun menyembuhkan Aobing dan anak kecil tadi. Aobing berterima kasih pada Neja. Neja menangis terharu karena selama ini dia tidak mempunyai teman dan hanya Aobing yang menjadi teman Neja. Tak lama, penduduk datang dan Aobing menghilang dari sana. Para penduduk salah paham dengan mengira Neja menculik anak kecil itu. Neja pun marah dan mengajar mereka saat dirinya disebut siluman. Hingga akhirnya Neja dapat dihentikan oleh guru dan juga orang tuanya. Di tempat lain, Aobing menemui ayah dan juga gurunya. Ia bercerita mendapat seorang teman bernama Neja. Gurunya berkata bahwa Neja adalah musuhnya yang akan mendatangkan kiamat dengan petir yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, Aobing tidak diperbolehkan untuk berteman dengan Neja karena satu-satunya Aobing adalah yang bisa diandalkan oleh suku naga tersebut. Adegan kembali pada Neja yang saat itu sedang marah karena kesalahpahaman penduduk terhadapnya. Orang tua dan gurunya pun menghiburnya dan mengatakan bahwa sebentar lagi Neja akan merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga. Neja pun pergi menemui Aobing dan mengundang ke pesta ulang tahunnya. Tampak raut muka Aobing sedih karena kenyataannya bahwa dirinya tak bisa berteman dengan Neja. Saat kembali, Aobing diberikan sisik naga oleh seluruh sukunya hingga sisik naga tersebut berbentuk menjadi sebuah baju besi. Sementara itu di kediaman keluarga Neja, tampak pesta meriah sedang berlangsung walau para tamu yang hadir tampak sangat ketakutan. Di kamarnya, Neja ditemui Udin yang mau beritahu jati diri Neja yang sebenarnya. Tentu Neja marah dan mengamuk sesaat setelah guru dan ayahnya memberikan ia hadiah. Bahkan ia melepaskan kalung emas yang selama ini menyegel kekuatan dan bentuk aslinya. Neja pun bertarung dengan ayah dan gurunya sendiri. Semua ini adalah rencana Udin agar Neja mengamuk dan Aobing akan muncul sebagai penyelamat. Aobing yang punya hutang budi pada Neja memohon untuk menyelamatkan orang tua Neja karena tak mungkin jika ia diizinkan untuk menolong Neja sendiri. Aobing pun menyelamatkan Ikin saat akan dibunuh Neja hingga akhirnya Neja bisa disegel kembali menggunakan kalung emasnya itu dan kemudian pergi dari sana. Sedangkan Ikin merasa curiga bahwa orang yang menolongnya terlahir dari pil jiwa yang telah dicuri darinya. Adul yang melihat itu mengancam akan melaporkan pada Raja Langit bahwa suku Nagalah yang telah mencuri pil jiwa. Merasa beban suku naga ada pada dirinya dan sedikit hasutan dari Udin,
Aobing pun marah dan mencoba mengubur desa itu dengan eks raksasa yang dibuatnya. Nah, sementara itu, Neja ditunjukkan sebuah kebenaran jika selama ini ayahnya sangat sayang dan rela bertukar posisi dengan Neja untuk menerima kutukan, menggunakan sebuah jimat yang ternyata diberikan ayahnya sebagai kado ulang tahunnya. Neja pun kembali ke desa dan bertarung dengan Aobing yang telah membuat kekacauan di desanya. Terjadi pertarungan yang sengit antara api melawan es. Neja pun harus pingsan karena serangan Aobing saat Neja sedang melindungi kedua orang tuanya. Aobing kemudian berubah bentuk jadi seekor naga dan menghancurkan es yang dibuatnya agar seluruh desa terkubur. Neja yang tersadar lalu membuka kalung emas dan memindahkannya ke lengan agar ketika kembali ke bentuk aslinya ia tak kehilangan kesadarannya. Terjadi saling dorong bongkahan es antara Neja yang hampir kalah, lalu mengeluarkan semua kekuatannya hingga akhirnya mengalahkan Aobing. Neja tidak membunuh Aobing karena menganggap Aobing sebagai temannya. Tak lama, kutukan petir Neja pun tiba. Ia membakar jimat penukar dan bersiap menerima takdirnya. Saat Neja sedang tersambar petir, tanpa diduga Aobing berusaha menolong Neja dan mengeluarkan sisik naga yang menjadikannya perisai. Namun karena sambaran petir yang terlalu kuat, dapat memecahkan perisai itu. Melihat rencananya gagal, Udin pun melarikan diri dari sana. Hingga tak lama, Neja dan Aobing pun saling berpegangan, menyatukan kekuatan mereka. Hingga keduanya mampu menggunakan kekuatan mutiara kehidupan. Bahkan mereka dapat mengembalikan kekuatan petir yang menyambar hingga terjadi ledakan hebat. Adul pun mengeluarkan pusaka saktinya untuk memasukkan Neja dan Aobing ke dalam pusaka tersebut. Dan akhirnya kutukan petirnya pun berakhir. Adul dapat menyelamatkan Neja dan Aobing meskipun hanya jiwa mereka yang tersisa. Hal itu mengorbankan semua kekuatan Adul yang dimilikinya selama ratusan tahun. Nah, di akhir film, kita akan melihat para penduduk desa bersujud berterima kasih kepada Neja. Dan film pun tamat.